Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Dr. Sugianta MKet, yang terhormat Dr. Muhammad Ali Sodikin MKes Spesialis Anak, yang terhormat Dr. Gwiranda, dan yang terhormat dokter-dokter yang hadir pada kajian sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh rekan sejawat dan hadirin yang dirodai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti kajian Ramadan pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian Ramadan pada sore hari ini merupakan kajian ketiga dari 5 rangkaian kajian yang diadakan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI, Komisaris Jember yang bekerja sama dengan IMSAK Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jasmine Rizky Adisa dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang akan menjadi moderator dan ditemani rekan saya Sarah Salsabila selaku operator selama acara ini berlangsung. Untuk susunan acara pada sore hari ini meliputi pembukaan, materi inti, pertanyaan dan diskusi, pembacaan doa, penutup, dan dokumentasi. Baik, untuk memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki agenda selanjutnya, yakni penyampaian materi utama yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali Sodikin, MKes Spesialis Anak, dengan judul Puasa, Takwa, dan Sukses. Baik, Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas ya? Oke, terdengar jelas, Iya, Dokter. jelas dong. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap menyampaikan materinya, Dokter? Insya Allah. Baik, jika sampun siap, kepada Dr. Ali Sodikin MKes SPA kami persilahkan. Terima kasih. Saya coba share screen dulu ya. Belum bisa share screen ini. Coba di hostnya diizinkan untuk share screen pesertanya. Sampun, Dokter. Apakah sudah terlihat? Sampun terlihat, Dokter. Terlihat ya? Terlihat, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan acara kajian ini di bulan yang penuh berkah ini. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Atas contoh dan teladan dari beliau, kita dapat melaksanakan ajaran-ajarannya dengan mudah-mudahan
diakui sebagai umatnya. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada PDUI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya, untuk menyampaikan materi tentang puasa, takwa, dan sukses. Kemudian juga terima kasih kepada panitia. Semoga usahanya ini dicatat sebagai amal soleh. Juga kepada teman-teman sejawat, adik-adik mahasiswa sekalian yang ikut dalam Zoom ini. Terima kasih, semoga kita tetap mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa berada di jalannya yang lurus. Pada kesempatan sore hari ini, nah ini judulnya menarik ini ya. Puasa, takwa, dan sukses ya. Kita insya Allah ini sudah melaksanakan puasa sekitar hari ke-8 ya. Nah, apa yang sudah kita lakukan ini tentunya merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan kita atas perintah Allah yang sering disampaikan ya ini di awal-awal bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini sudah banyak hafal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat ini Allah menyampaikan sapaan ya atau panggilan kepada orang-orang yang beriman gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan begitu juga sebaliknya, yang merasa terpanggil dengan ayat ini itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan terpanggil dengan panggilan Allah ini. Kutiba alaikumussyam, ya, diwajibkan untuk berpuasa. Dalam hal ini adalah perintah spesifik terhadap kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tentunya waktu bulan Ramadan sudah ditentukan 1 bulan penuh. Tata cara puasanya juga sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kita diharuskan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Nah, itu sudah syariatnya, puasanya Nabi Muhammad dan umatnya yang mengikuti contoh dari beliau. Nah, itu para sahabat ketika perintah ayat ini turun, tentunya ada yang merasa berat ya. Dalam artian puasa 1 bulan di siang hari yang panas, kemudian tetap bekerja, itu tentunya sesuatu tantangan yang sangat berat. Kita di sini saja merasakannya begitu berat. Apalagi suasana di Mekah ya saat ayat itu turun. Tentunya cuaca yang panas, kemudian pohon-pohon juga sangat minim di sana, sangat berat gitu. Nah, untuk mengurangi rasa berat itu, di ayat berikutnya itu Allah menyampaikan bahwa perintah puasa ini juga dilakukan, juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum umat Islam gitu ya. Nah, ini biar umat Islam tidak merasa sendirian. Kok berat sekali tugasnya puasa di siang hari. Kalau umat
yang sebelum-sebelumnya punya syariatnya masing-masing. Ya, misalkan Nabi Daud itu puasanya puasa sehari, puasa kemudian tidak puasa, puasa sehari tidak puasa, selang-seling. Kemudian puasanya Nabi Musa itu kalau riwayatnya kemungkinan Nabi Musa itu puasanya 40 hari 40 malam ya. Nah, tentunya syariatnya Nabi Muhammad beda. Kita diajari oleh Nabi Muhammad untuk bersahur, kemudian menyegerakan berbuka. Nah, tentunya ini sudah kita mengerti, sudah kita pahami dengan baik insya Allah ya. Nah, di ayat berikutnya Allah menunjukkan tujuan dari diperintahkan puasa ini adalah agar orang-orang beriman itu menjadi bertakwa. Nah, ini yang menjadi tanda tanya buat kita. Apakah puasa kita sudah membawa kita untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi insan-insan atau orang yang bertakwa. Tentunya kita sendiri mulai kecil mungkin sudah diajari, kemudian ketika akil balik tentunya sudah kuat puasa. Nah, mudah-mudahan ini sudah menjadi amal yang konsisten ya selama kita sudah balik sampai sekarang, tiap tahun, tiap bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, apakah kita sudah bertakwa sampai sejauh ini? Nah, mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, apa itu takwa? Takwa itu kalau definisi operasional sederhananya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, sejauh mana tingkat ketakwaan kita itu? Nah, tentunya itu bervariasi ya. Dalam artian mungkin ada yang sangat kuat, sangat bagus ketakwaannya dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, ini semua ada tingkatan-tingkatannya. Namun kita diharapkan dengan puasa ini kita dilatih, kita digembleng, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan yang bertakwa. Menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, ini ya. Kita hitung diri kita hisap diri kita amati kita sejauh mana kita, apakah benar kita ini sudah termasuk orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang orang bertakwa ya. Misalnya di surat Al-Baqarah ya, ayat 2 sampai ayat 5 itu juga menceritakan orang-orang yang bertakwa. Ya, di ayat 2 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di ayat Al-Baqarah ayat 2 itu Allah menyampaikan bahwa Al-Qur'an ini merupakan kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di situ artinya apa? Orang bertakwa adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ada banyak lagi contohnya, misalnya di Al-Baqarah masih ayat 177. Itu ayatnya panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, ciri-cirinya orang bertakwa kalau di ayat Al-Baqarah 177 ini adalah di situ disampaikan orang berbuat baik itu bukanlah orang yang menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat, tapi kebajikan itu ada beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Nabi Allah, dan nah ini setelah iman-iman ini hubungannya dengan Allah, hablum minallah, kemudian ada yang hablum minan nasnya. Apa saja di sini? Yaitu memberikan sebagian harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, peminta-minta, maupun untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian membayar zakat. Kemudian orang-orang yang menepati janjinya. Ya, itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ada aspek hubungan dengan Allah, keimanan, kemudian ada aspek hubungan dengan manusia. Ya, kalau dalam bahasa kekiniannya mungkin ibadah sosial, ya. Bagaimana harus berinfak, berzakat, kemudian membantu orang-orang yang meminta-minta, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sebagian ciri-ciri ataupun seluruhnya, mudah-mudahan ada pada diri kita. Amin. Nah, di ayat yang saya kutip di slide ini adalah ayat 70 dari surat Al-Ahzab. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi ini sangat simpel. Allah berfirman dalam ayat 70 surat Al-Ahzab ini, cirinya orang yang beriman, cirinya orang bertakwa, salah satunya adalah berkata dengan perkataan yang benar. Tentu ini tidak sesimpel yang kita bayangkan, ya. Betapa kita ini dalam keseharian mungkin banyak bicara, banyak berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, dengan orang lain, dengan mahasiswa, dengan pasien, keluarga pasien. Tentunya celah atau peluang untuk berkata yang tidak benar itu sangat banyak. Namun, mengingat ayat ini, mari kita menginsafi dalam hati kita, berupaya, mari kita berusaha berkata sesuatu dengan perkataan yang benar. Tidak bohong, ya, intinya itu. Nah, kalau sekarang ini kan sangat banyak sekali media-media yang menjadi saluran dari ucapan atau tulisan kita, ya. Media sosial sangat banyak. Banyak sekali sekarang ini pesan-pesan yang tidak benar atau istilahnya hoax. Itu sangat banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak sampai mempunyai kebiasaan menyampaikan hal-hal yang tidak benar atau menyampaikan sesuatu yang hoax. Marilah kita, saya berpesan pada diri saya sendiri dan teman-teman sejawat sekalian, adik-adik mahasiswa, mari kita berusaha
untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan cara salah satunya yang mudah kita amati adalah berkata dengan perkataan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Nah, mudah-mudahan ini ya, sepertinya ringan. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah agar senantiasa berkata yang benar. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu salah satu ciri dari sifat wajib Rasul itu adalah siddiq ya. Siddiq itu benar ya. Perkataannya, perbuatannya itu siddiq, benar. Dan beliau juga punya sifat amanah. Kalau dipercaya, menepati janjinya ya. Kalau berjanji, menepati janjinya. Kemudian beliau lagi adalah fatona, cerdas, berilmu ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat beliau adalah tabligh atau menyampaikan firman Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jangan sampai ke kita hari ini, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata yang benar. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita apakah selama ini kita sudah berkata dengan perkataan yang benar. Yang merupakan salah satu indikator yang paling mudah kita amati tentang tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang sangat penting ya. Di negeri kita ini orang pintar sangat banyak. Orang berilmu, berpendidikan tinggi sangat banyak. Namun yang menjadi pertanyaan, kejujuran itu yang kadang-kadang sulit untuk kita temukan ya. Meskipun kita ini negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Mayoritas insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Nah, kenapa kok kejujuran ini sangat termasuk yang harus kita gerakkan? Karena dengan kejujuran itulah maka kita ini bisa hidup dengan baik, dengan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah beriman, bertakwa dan berkata benar ya, jujur ya. Perkataan maupun perbuatan. Agar apa selanjutnya? Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 71 tadi setelah yang 70 ya, terusannya ayat 71 ini Allah menyampaikan setelah kita beriman, setelah kita bertakwa, setelah kita berkata yang benar, maka Allah akan memberikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Maka Allah akan memperbaiki perbuatan kita, kemudian mengampuni apabila kita ada kesalahan dan dosa, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu bukan kemenangan biasa, tapi fauzan azimah, kemenangan yang agung, kemenangan yang sangat besar, atau kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, dan selanjutnya Allah akan memperbaiki amalan kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kemudian barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Nah, apa itu sukses? Apa itu kemenangan? Tentunya tergantung persepsi kita masing-masing ya. Ada sebagian dari manusia itu
beranggapan sukses itu kalau mungkin banyak hartanya, atau propertinya banyak, atau perhiasannya banyak. Sukses, ada yang demikian. Ada juga orang yang menjadikan tolak ukur kesuksesan itu tingkat pendidikannya. Mungkin kalau dianggap sukses kalau sudah S3 atau sudah subspesialis atau sudah guru besar gitu ya. Ya, mungkin ada yang menganggap itu sebuah kesuksesan. Di surat Al-Imran ayat 14 itu Allah menyampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta kepada perempuan-perempuan. Ya, kalau laki-laki ya, senang mungkin lihat perempuan cantik gitu ya. Yang perempuan senang lihat suami yang ganteng gitu. Itu bisa jadi satu indikator kesuksesan. Atau jumlah anaknya, atau kesuksesan anaknya, itu mungkin dianggap sangat diharapkan. Harta benda yang bertumpuk, rumah-rumah yang mewah, binatang ternak, kuda ya. Kalau zaman dulu kuda itu sebagai kendaraan. Kalau sekarang mungkin salah satu kesuksesan menurut orang-orang itu bagaimana mobilnya, bagaimana kendaraannya, apa mereknya, berapa harganya. Semakin mahal, semakin bermerek, mungkin itu salah satu indikator kesuksesan dunia. Nah, namun di situ Allah menggarisbawahi bahwa itulah kesenangan hidup di dunia. Ya, di dunia ini ya seperti itu ukuran kesuksesannya. Terus ada menyampaikan bahwa di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kesuksesan-kesuksesan dunia tadi. Di ayat 15 Allah menyampaikan, Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian tadi? Macam-macam kebahagiaan dunia tadi. Ada yang hartanya, ada yang rumahnya, ada yang perhiasannya, ada yang sawahnya, ada yang hewan ternaknya, ada yang kendaraannya. Apa yang lebih baik dari semua itu? Bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan di sisi Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga dan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Sehingga sukses itu yang lengkap adalah sukses dunia dan di akhirat. Kesuksesan di akhirat jauh lebih agung, jauh lebih besar daripada kesuksesan dunia. Tapi apakah kesuksesan dunia itu tidak penting? Tentu penting. Penting untuk senantiasa membantu kita bisa beribadah dengan lebih baik. Tentunya dengan kesuksesan dunia itu diharapkan akan membantu kita menuju ke kesuksesan akhirat. Jangan sampai tujuan-tujuan duniawi itu melupakan kita terhadap tujuan-tujuan akhirat. Sehingga sukses di dunia, sukses di akhirat. Dan akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang agung, itu adalah kemenangan di akhirat. Fauzan azimah. Makanya kalau di bulan Ramadan ini selesai, kita merayakan Idul Fitri, salah satu ucapannya adalah minal aidin wal faizin ya.
kembali ke fitrah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan. Fauzi itu kurang lebih seakar ya, yang artinya menang, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Insya Allah demikian. Nah, jadi dengan modal beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, ciri-ciri ketakwaan tadi sangat banyak, di antaranya yang mudah kita ukur, mudah kita ingat, mudah kita evaluasi adalah perkataan yang benar. Kita berbuat jujur, itu sangat penting. Sehingga apabila ini ada pada diri kita, mudah-mudahan Allah akan memperbaiki perilaku kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kemudian memberikan karunia berupa kemenangan, kesuksesan, selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana keinginan dan doa kita, di setiap doa insya Allah kita biasanya di akhir doa itu kita berdoa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ini kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia, dan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat dalam kebenaran buat diri kami sendiri, buat peserta kajian, buat generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan itu dari saya, mohon dimaafkan. Mohon saran dan masukannya ya, karena saya ini juga masih belajar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Dr. Ali atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Sedikit saya simpulkan bahwa yang pertama, perintah puasa itu sudah terdapat di Al-Quran, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 183, di mana yang diserukan itu adalah orang-orang untuk puasa itu untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk seluruh umat manusia. Lalu takwa itu sendiri merupakan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, di mana ciri-cirinya yaitu salah satunya yaitu berkata dengan benar, di mana sepertinya berkata yang benar itu sangat mudah untuk dilakukan, sangat ringan dilakukan, namun semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Nah, ciri takwa yang lain yaitu ada hubungan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minanas, yaitu hubungan dengan manusia di sekitarnya. Nah, pada surat Al-Ahzab ayat 71 juga Allah meriwayat yang artinya Allah akan memperbaiki amal kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Serta barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan yang sangat besar. Nah, untuk sukses itu sendiri merupakan sukses yang baik, sukses yang paling indah itu merupakan sukses yang di dunia dan di akhirat, di mana kesuksesan dunia itu mari kita jadikan untuk membantu kita beribadah dengan lebih baik, sehingga bisa mengantarkan kita ke kesuksesan yang kekal, yaitu kesuksesan di akhirat kelak. Nah, serta yang terakhir yaitu jangan lupa untuk selalu memanjatkan doa kebahagiaan dan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Mungkin itu saja. Baik, karena masih ada sisa waktu, kami buka untuk sesi tanya jawab dan diskusi bagi para hadirin yang ingin ditanyakan bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom.
Baik, saya ulangi sekali lagi bagi para hadirin yang ingin ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal, boleh dipertanyakan dengan menggunakan fitur raise hand maupun menuliskan di kolom chat Zoom. Mantap ini sudah Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Dr. Fahmi, Pak Ustadz Hairudin, Pak Ustadz Abdul Rauf, ini sudah Ustadz semua ini. Pak Dr. Aris ini ya. Baik, mungkin sudah cukup jelas nggih. Mungkin dari Dokter Ali ada closing statement, kami persilakan Dokter. Ya, alhamdulillah kita ini semuanya adalah insan-insan yang senantiasa perlu memperbaiki diri ya, memang continuous improvement. Tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba gitu ya. Semuanya adalah memerlukan proses ya. Untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW aja nggak langsung semuanya selesai dalam sehari 2 hari. Butuh dakwah beliau adalah 23 tahun gitu ya. Nah, tentunya kita ya yang sudah berumur ini, saya ini sudah berumur panjang ya. Mudah-mudahan sudah prosesnya juga sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Nah, yang masih muda-muda juga ini alhamdulillah proses ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua ke yang lebih bertakwa gitu ya. Dengan bertakwa insya Allah akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga perilaku kita tadi akan diperbaiki oleh Allah ya. Akan diberikan petunjuk kalau ada sesuatu yang salah gitu mendapatkan ilham untuk tidak dilanjutkan, segera kembali bertobat kepada Allah, kemudian diampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan sukses di dunia dan di akhirat. Saya kira itu mudah-mudahan bisa kita kerjakan insya Allah. Baik, terima kasih Dokter Ali. Memasuki kegiatan selanjutnya yaitu pembacaan doa dengan harapan agar apa yang telah kita peroleh pada sore hari ini bisa bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia kita maupun kehidupan akhirat kelak. Doa akan dipimpin oleh Dokter Gwiranda. Kepada Dokter Gwiranda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana ini waktunya sangat luar biasa sekali ya, karena menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu doa yang sangat mustajab dan tidak akan tertolak oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa hamba-hambanya yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang kedua, di waktu Jumat ini salah satu yang hadis Nabi juga yang disahihkan para ulama bahwa doa yang mustajab juga terletak pada hari Jumat dan letaknya di akhir waktu yaitu setelah salat asar. Jadi mari kita bermunajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna hadza ikbaru lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahu marabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhlu wasraf suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ayha bima'rifatik wa minha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamah wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamah wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamah wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur lil mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur lil mujahidin fi Uyghur. Allahumma ansur lil mujahidin fi nawahil alam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, berikanlah kami fisik yang sehat ya Allah, istiqomahan dalam Islam, dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Engkau berikan kami fisik yang sehat hingga kami bisa menuntaskan Ramadan dengan sangat baik, dan jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, jangan engkau jadikan selesai Ramadan ini kecuali engkau sudah hapuskan semua dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Kecuali engkau sudah hapuskan dosa-dosa kami yang dulu ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Dan jadikan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa dosa kami telah diampuni yang telah lalu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita dokumentasi terlebih dahulu bagi hadirin, dokter-dokter, sejawat yang belum menyalakan kamera, kami persilakan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik, kami tunggu bagi yang belum menyalakan kamera, mohon untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk dokumentasi akan kami pandu. 3, 2, 1. Bisa sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Dr. Ali Sodikin MKes SPA yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini, serta kepada dokter, sejawat, dan peserta yang telah hadir
berpartisipasi dalam kajian Ramadan sore hari ini. Semoga apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita dapatkan sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam kajian warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Makasih. Mohon Oke, maaf terima ya. kasih dokter. Maaf ya.